Baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di materi informatika. Kali ini kita akan belajar tentang materi internet, di mana di dalam materi ini ada sejarah internet, pengertian internet, manfaat dan layanan aplikasi apa saja yang ada di internet. Mari kita mulai belajar dari yang pertama, yaitu sejarah internet itu sendiri. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama DARPA, yaitu kepanjangan dari Defense Advanced Research Projects Agency, mengadakan sebuah riset menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Program ini bernama ARPANET atau kepanjangannya Advanced Research Projects Agency Network. Lalu di tahun 1971, Ray Tomlinson membuat program email untuk ARPANET. Dilanjutkan tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama bernama Usenet. Lalu tahun 1981, France Telecom meluncurkan telepon televisi pertama. Tahun 1982 dibentuk TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Lalu dilanjutkan di tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang dapat menjelajah komputer satu dengan yang lainnya atau sering disebut dengan triple W atau WWW. Kita lanjut ke pengertian internet. Secara umum, pengertian internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung secara global. Internet ini menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Ini pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama dari O'Brien tahun 2003 yang memberikan pendapat bahwa internet adalah jaringan komputer yang berkembang pesat dari berbagai macam kepentingan bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan pemerintahan yang saling berhubungan satu sama lain. Lalu ada dari Onowe Purbo tahun 2005, dia memberikan pendapat bahwa internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi. Apa saja manfaat internet? Yang pertama, sebagai media pertukaran data. Pertukaran akses informasi menggunakan web sangat mudah dilakukan. Informasi dapat ditelusur menggunakan search engine hanya dengan memasukkan kata kunci. Jadi kalian bisa mencari apapun melalui search engine yang terkenal saat ini yaitu Google. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Ini sering kita gunakan aplikasi SMS dan sekarang beralih ke aplikasi chatting yang memanfaatkan fasilitas internet. Contohnya WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain. Dan juga bisa mencari dan mengirimkan lamaran melalui email. Ketiga, sebagai media promosi. Saat ini internet merupakan kebutuhan utama bagi pemilik bisnis. Jadi mereka bisa mempromosikan bisnis-bisnis mereka, usaha-usaha mereka dengan mudah dan bisa membangun bisnis mereka menjadi lebih besar lagi. Lalu yang keempat, sebagai alat penelitian dan pengembangan. Akses informasi mengenai referensi yang diperlukan menjadi lebih mudah dengan adanya fasilitas internet. Lalu yang kelima, sebagai sarana hiburan. Banyak sekali hiburan-hiburan yang ada di internet seperti video, gambar, teks, dan lain-lain sebagainya. Bahkan audio, musik dapat kita akses, dapat kita lihat, dan kita cari di internet banyak sekali. Layanan aplikasi internet apa saja? Yang pertama yaitu WWW, kepanjangannya adalah World Wide Web. Dikembangkan oleh
CERN, Laboratorium Fisika Partikel, pada tahun 1990 di negara Swiss. Web memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan teknologi hypertext. Hypertext adalah beberapa kata atau kalimat yang dihubungkan dengan dokumen lain. Lalu selanjutnya ada email atau electronic mail. Pasti kalian sudah memiliki alamat email semua. Biasanya yang sering digunakan adalah Gmail. Jadi fasilitas dari internet yang memungkinkan untuk mengirim dan menerima surat yang ditransmisikan secara elektronik. Email sangat populer karena mempunyai banyak kelebihan, yaitu tidak ada biaya pengiriman. Surat yang dikirim lewat email akan dikirim dengan proses waktu yang lebih cepat. Kehilangan data di tengah jalan menjadi sangat kecil, resiko kehilangan datanya. Dapat melampirkan berbagai dokumen yang berbentuk teks, gambar, video, dan sebagainya. Lalu ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ini adalah teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet. Lalu selanjutnya ada instant messaging, contohnya WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, dan lain-lain. Dan hal ini pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari instant messaging adalah instan atau real time. Pesan akan langsung diterima begitu dikirimkan. Pesan dapat diketahui apakah telah terbaca, terkirim, atau tertunda karena koneksi internet. Lalu yang kedua, kelebihannya adalah bersifat obrolan, berupa kalimat singkat yang saling berbalas secara langsung. Ketiga, ekspresif. Ini artinya setiap obrolan atau chat di WhatsApp itu sekarang sudah menyediakan stiker dan emoticon untuk mengekspresikan perasaan ketika berkomunikasi. Lalu kekurangannya, yang pertama adalah bersifat tertutup atau closed platform. Hanya dapat berkomunikasi dengan sesama pengguna aplikasi tersebut. Jadi jika ingin mengirim pesan melalui WhatsApp, maka penerima juga harus melakukan instalasi WhatsApp terlebih dahulu. Yang kedua, tidak ada fungsi pengorganisasian pesan. Jadi tidak ada pemisahan pesan penting dan sebagainya. Hal ini membuat proses pencarian terhadap pesan menjadi sulit. Lalu di buku LKS ini ada satu kekurangan lagi, yaitu tidak cocok untuk berkomunikasi bisnis. Hal ini tidak saya cantumkan di PowerPoint karena sebenarnya untuk berkomunikasi bisnis aplikasi WhatsApp ini sangat bermanfaat dan juga sangat berguna. Jadi masuk ke dalam kelebihan pada aplikasi instant messaging. Layanan aplikasi internet berikutnya yaitu Newsgroup adalah fasilitas layanan internet yang digunakan untuk berkomunikasi atau berdiskusi membahas topik dalam sebuah forum. Jadi dalam sebuah forum, contohnya di Facebook, ini saya berikan contoh di Facebook, ada komunitas desain grafis, di sini ada grup atau forum yang membahas hanya tentang desain grafis. Jadi dalam sebuah forum ini kita bisa mengobrol dengan teman-teman yang lain dalam topik tertentu. Lalu ada Telnet, ini adalah aplikasi remote login, yaitu sebuah program yang digunakan untuk memasuki dan menjalankan komputer orang lain dari komputer yang ada di hadapan kita. Aplikasi yang saya berikan contoh adalah TeamViewer. Dengan catatan komputer tersebut selalu dalam jaringan internet. Lalu layanan aplikasi yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. Jadi ini fasilitas yang memungkinkan para pengguna komputer dapat menyalin atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung internet. Itu materi dari internet, tentang internet yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selamat belajar. Terima kasih.